Today I will walk with my hands in God. Today. Haleluya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, 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 ajaib Tuhan. Satu perkataan buat kami, Engkau Allah yang ajaib. Allah yang begitu besarnya di dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami Kau sertai, sehingga kami Kau tuntun langkah demi langkah dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan kami khususnya membawa mempelai berdua yang datang kepadamu Tuhan untuk diteguhkan dan diberkati pernikahannya. Biarlah sukacita ini Tuhan mengalir
memenuhi setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Tapi lebih daripada itu, ajarkan setiap kami mengucap syukur, khususnya mempelai berdua, berterima kasih kepadamu Tuhan. Karena Engkau sudah mempertemukan mereka berdua. Dan Kau berikan benih hati, cinta kepada mereka. Sehingga saat ini mereka datang untuk diteguhkan dan diberkati pernikahannya. Biar ajarkan kami mengucap syukur, berterima kasih. Karena apa yang sudah Kau kerjakan dalam kehidupan kami khususnya mempelai berdua. Kita akan pujikan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Kembali Tuhan, kami menaikkan syukur kepadamu Tuhan. Karena perbuatan yang begitu besar atas kami, khususnya mempelai berdua. Dan saat ini Tuhan, kami serahkan prosesi peneguhan pemberkatan nikah ke dalam tangan-Mu. Biar Kau akan memimpin dari awal sampai pada akhirnya. Dan sebentar Tuhan, kami akan menyampaikan sabda firman-Mu. Biar firman-Mu ini Tuhan membekali mempelai berdua masuk dalam pernikahan yang kudus, yang indah, yang penuh dengan sakinah glory. Kami percaya Allah yang akan bekerja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan. Biar Kau sendiri akan mengurapi hamba-Mu ini Tuhan untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu duduk. Ya, saya bersukacita Bapak Ibu Saudaraku, ketika ada dua orang yang saling mengasihi, dipersatukan dalam pernikahan yang kudus. Nah, hari ini saya akan bagikan apa yang Tuhan taruhkan dalam hati saya, bagaimana kita membangun pernikahan yang kuat atau yang kokoh di dalam Tuhan. Kemarin ketika saya merenungkan, Tuhan memberikan saya di dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai ke 27. Saya akan bagikan ya, Matius 7 ayat 24 sampai 27.
setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 25, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ayat 26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya percaya meskipun mungkin mulai berdua bukan seorang ahli bangunan, tetapi ketika saudara jalan yang selama ini sudah lalui, Anda bisa melihat bangunan-bangunan yang ada, kita akan bisa lihat mana bangunan yang kokoh, mana bangunan yang kalau kamu lihat, ini nanti kalau ada hujan, badai, banjir, dah pasti akan, bahasa Jawanya tuh kenter gitu ya. Seperti itu, saya percaya setiap kita melihat, wah ini bangunannya kokoh ini, oh ini bangunannya kuat ini, wah pasti meskipun ada badai, ada angin, ada topan, oh rumah ini akan tetap kokoh dan kuat. Sebenarnya yang ini, ini pastinya nanti kalau begitu ada sesuatu hal sedikit aja sudah pasti akan rusak dan sebagainya. Nah, jadi dalam membangun sebuah rumah tangga seperti kita tuh membangun sebuah rumah. Ya, jadi kalau saya tanya kepada mempelai berdua, apa visimu di dalam membangun sebuah rumah tangga? Pasti jawabannya bersemuanya sama. Oh, rumah tangga yang aku inginkan adalah rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang penuh kemuliaan dengan Tuhan. Nah itu pasti ya semuanya. Tapi untuk seperti itu, apa yang akan kita bangun? Bagaimana kita membangun sebuah rumah? Ya, kalau nanti mau membangun sebuah rumah, Anda mulai lihat dari awal, apa sih yang dipersiapkan, apa sih yang akan dibangun, tahap demi tahapnya apa, sehingga rumah yang akan kita tinggali nanti, tuh rumah tuh kokoh, rumah itu kuat dan sebagainya. Nah ketika saya baca ini kata saya perhatikan di ayat 24a, dikatakan begini, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Jadi yang pertama yang saya garis bawahi, kata ini ya untuk mempelai berdua, Septian dan Anita. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Lalu yang kedua ada bagian kedua yaitu 26a. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya. Jadi ada dua-duanya sama-sama mendengar. Septian dan Anita sama-sama mendengar. Tapi apakah dilakukan dan atau tidak dilakukan. Nah itu perbedaannya. Hari ini fokuskan kalian berdua ketika firman ini saya sampaikan, mulai pikir ya. Aku akan membangun rumah tangga. Rumah tangga apa yang aku bangun? Karena sahabat saya Anda itu pasti orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan. Untuk bisa ikut peneguhan memberkatan nikah di sini kan melewati tahap seleksi ya. Harus mengumpulkan ini, ikut ini. Nah pasti saya percaya sama-sama kenal Tuhan, sama-sama percaya kepada Tuhan. Nah ketika Anda akan membangun, apa rumah tangga yang engkau akan bangun? Apakah rumah tangga yang kau bangun itu semi permanen? Atau yang permanen tetapi gampang roboh? Atau permanen yang kuat? Nah hari ini saya akan bagikan ya, karena itu juga sangat memberkati hidup saya sendiri ketika saya membagikan ini. Pasti itu juga jadi buat berkat bagi saya sendiri. Nah kita akan melihat dan pas juga ya saudaraku, saya itu memang belajarnya dulu di teknik ya, teknik sipil gitu. Tadi saya ngerti bagaimana kita membangun sebuah rumah seperti ini ya, bangunan ini. Bagaimana supaya berdiri dengan kokoh? Dimulai dari apa? Pondasi terlebih dahulu. Semakin dalam pondasinya, dia akan semakin kuat. Tapi kalau semakin pendek pondasinya, apalagi yang kalau rumah tinggal biasa itu ya, paling pakai pondasinya batu kali, paling cuma berapa meter. Tapi kalau bangunan yang kayak begini, lantai 5 gitu ya,
Itu mungkin pondasinya pakai tiang panjang itu berapa puluh meter. Supaya apa? Supaya kuat. Nah, pertama pondasi. Bagaimana pondasi yang kita mau bangun? Bagaimana pondasi rumah tangga kita? Yang awal ada saya katakan adalah rohani kita terlebih dahulu. Dan saya percaya Septian Anita pasti sudah baptis ya. Sudah baptis, sudah mengikuti bimbingan pranikah. 10 atau 11 pelajaran, mata pelajaran ya. Saya percaya itu kalau diikuti, kalau direnungkan, dipelajari lagi, itu sangat memberkati kalian berdua masuk dalam rumah tangga. Itu diringkas supaya ketika engkau masuk dalam rumah tangga, saya percaya ketika engkau masuk dalam rumah tangga, pasti apa yang engkau angan-angankan itu kadang-kadang melenceng dari kenyataan. Ya, karena apa? Ya kadang ada tiba-tiba ada sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, tapi itu terjadi dalam rumah tangga. Saya percaya setiap orang tuh mengangan rumah tangga, wah kayak begini. Tapi ketika masuk rumah tangga, loh kok begini ya? Kok tidak sesuai dengan angan-anganku ya? Kok tidak sesuai dengan cita-citaku ya? Kok tidak sesuai dengan impianku ya? Pasti akan ngalami. Nah, jadi dimulai daripada rohani kita terlebih dahulu. Yaitu pengenalan kita akan Tuhan. Baptis sudah, pembelajaran sudah, apalagi ya? Mungkin ibadah sudah. Ya. Itu setidaknya itu sudah membekali. Tapi akan terus saya ajak terus untuk lebih lagi mengenal Tuhan. Apalagi dalam rumah tangga. Dulunya kalian masing-masing, sekarang jadi satu. Rohanimu juga ini kalau kita segala sesuatu diklopkan. Klop enggak. Ya masalah dalam pacaran juga sama ya. Septian dan Anita memutuskan itu pasti. Ketika pacaran nyambung enggak. Kalau enggak nyambung, apakah memutuskan untuk diberkati? Saya rasa enggak, mungkin pikir lagi. Kok ngobrol kok enggak nyambung ya? Aku ngomong gini kok situ jape beda ya. Kok rasanya ngomong apa-apa kok enggak pernah ini ya, sinkron ya. Itu akan berpikir ulang. Tapi kenapa? Memutuskan untuk melakukan pemberkatan nikah. Kenapa? Karena nyambung. Kalau ngobrol nyambung, mikirkan tuh rumah tangga nanti ke depannya nyambung, segala sesuatunya nyambung. Nah ini dalam rumah tangga pun juga sama. Ketika masuk dalam rumah tangga, pasti ada hal-hal yang tidak engkau ketahui, yang kadang-kadang belum kita pikirkan. Misalkan kalian gampang, ini kalau dalam berumah tangga pasti ya punya anak. Gitu ya. Dan nanti gimana cara mendidik anaknya? Masing-masing pernah dididik orang tuanya masing-masing. Tapi masing-masing punya konsep. Nanti kalau aku punya anak, mungkin Septian ketika didik orang tuanya, wah dia istilahnya suka dengan cara didikan papahnya misalkan. Ya, misalnya tegas gini-gini. Ini punya pikiran, besok kalau aku punya anak, aku akan didik seperti bapakku. Nah sekarang gantian Anita. Anita juga didik orang tuanya. Anita juga melihat, aku nanti kalau punya anak aku akan didik seperti siapa ya? Papa, mama. Wah caranya gini, aku diberkati dan sebagainya. Punya masing-masing. Tetapi ketika nanti menikah harus ada diklopkan jadi satu sinkron. Supaya apa? Kelihatan sepele. Kalau enggak itu bisa jadi pertengkaran. Jadi rohani kita ini harus seimbang sama. Nanti kalau melayani, ayo melayani sama-sama. Supaya apa? Ini loh, berjalannya itu sama. Jangan sampai yang Septian, melayani sungguh-sungguh. Yang Anita belum melayani. Nanti bisa jadi ribut. Kamu kok pelayanan terus sih? Kok kamu udah dari di rumah? Nanti gantian. Kalau Anita yang pelayanan, yang Septian enggak, akan terjadi ketimpangan. Jadi sebab itu kita belajar di sini supaya pondasimu kokoh. Harus ada kesatuan di dalamnya. Juga rohaninya juga sama ya. Kita mau apa? Mau melayani, ayo melayani sama-sama. Apa ya? Asyir. Atau apa lagi? Persembahan. Atau lagi apa? Ya itu menyatukan apa kita mau langkah. Jadi rohani perlu disatukan supaya apa? Kokoh. Kalau masing-masing gampang, rentan. Tapi kalau jadi satu makin kuat. Apalagi pondasinya. Ya. Tentunya sesuai dengan usia ya. Kalau pemerintah itu wanita 21, pria 25. Kenapa kok ada target dengan usia? Karena ternyata usia itu mempengaruhi cara berpikir.
emosi kita bagaimana, mental kita bagaimana. Bahkan ya tidak bisa menjauh dengan usia. Kadang usia dewasa pun kekanak-kanakan yang masih ada. Belum dewasa juga ada. Dalam membangun rumah tangga juga sama. Tetapi di sini saya ajak untuk Septian dan Aneta. Emosimu, ya saya percaya usia sudah cukup ya. Emosimu, mentalmu, ya pola pikirnya disatukan supaya seimbang ya sama ya. Kedewasaan karakternya sama. Kalau mungkin ya kalau masalah dalam pacaran itu kan segala sesuatu ditutupi ya misalkan gitu. Misalkan saya nggak tahu Septian ini emosinan atau tidak gitu ya. Misalkan emosinan, tapi ketika pacaran itu bisa ditutupi. Tapi ketika sudah menikah, oh enggak bisa ditutupi, pasti akan kelihatan ya. Misalkan ya, kalau contoh Pak baca itu setengah gitu, medit. Tapi kalau dengan pacar, saat pacaran, medit enggak? Enggak, lomo, pasti akan suka memberi. Tapi ketika sudah menikah, kira-kira karakternya kembali enggak? Kembali ke asal. Enggak akan bisa nutupi terus ketika sekarang sudah jadi milikku, ya udah ini aku apa adanya. Ya begini loh aku, seperti itu. Kenapa? Ya ini, nanti dalam masuk rumah tangga perlu kedewasaan, emosi, mentalnya, karakternya dalam menyelesaikan masalah yang ada. Ya, dalam rumah tangga tuh enggak ada masalah. Enggak usah kamu undang tuh masalah datang sendiri. Apapun sekecil apapun ada datang sendiri. Bagaimana kita cara menyelesaikannya? Tergantung kalian berdua. Bagaimana menyelesaikan konflik yang ada. Pasti ada dalam pembelajaran ya. Bagaimana kita mengatasi konflik. Nah itu prakteknya. Bahkan nanti, enggak tahu ya contoh-contoh waktu diajari bimbingan pernikahan itu. Diberikan contoh-contoh nyata enggak? Kadang-kadang teori dan praktek itu beda. Misalkan banyak ya. Nanti kalau terjadi perbedaan pertengkaran, apa yang kalian lakukan? Di buku konseling itu ada ya. Ada yang nulis didiskusikan. Nah ini yang menikah ini. Yang suami pada menikah. Ketika terjadi pertengkaran, perbedaan, bisa enggak diskusi? Bisa enggak? Yang ada emosi dulu, marah dulu. Enggak ada namanya, sebentar ya, yuk kita diskusi. Tadi masalahnya apa ya? Enggak mungkin ya. Dalam rumah tangga enggak ada seperti itu. Pasti apa? Ngobrol, tergantung yang cowok, yang suami atau yang istri yang menahan terlebih dahulu. Kalau yang suami menahan, pasti akhirnya selesai diam. Enggak mungkin kan, si suami sudah diem, yang perempuan sepanjang hari kan enggak mungkin. Sudah diem kok, pasti dia akan tenang. Nah setelah tenang itulah baru bisa berpikir. Nah setelah bisa berpikir, barulah kita ngobrol. Tadi itu kenapa ya? Kok ya bisa jadi masalah seperti itu? Ya saya dengan suami ya gitu. Atau marah begitu ya. Dia diem, dia cuma diem gitu. Setelah apa ya, tenang gitu. Dia hanya ngomong, tadi itu ngapa tuh ya? Oh kita tidak ada masalah loh. Kita bicarakan orang lain. Lah kok bisa jadi bertengkar? Loh padahal kita enggak pernah berpikir itu membuat kita jadi saling emosi. Enggak ada yang berpikir. Tapi itulah yang terjadi dalam hidup. Jadi di sini pendewasaan dalam karakter itu pentinglah sekali dalam hal nanti perjalanan berumah tangga. Banyak hal, tantangan apapun yang engkau hadapi, tapi coba belajar. Ya, rohanimu makin dewasa. Kalau emosinan belajar pengendalian diri, ya, mulai belajar sabar, ya, mulai belajar ya firman Tuhan itu lakukan seperti tadi yang saya sampaikan. Engkau akan bijaksana, engkau akan bangun rumah yang kokoh. Itu dalam pondasi, apalagi jiwamu, ya. Pemikiran juga siap cara berpikirnya dewasa, tadi karakternya dewasa, sekarang cara berpikirnya dewasa. Nanti setelah berumah tangga ya saya ajak. Ini kadang-kadang tanpa disadari itu seringkali terjadi. Kalau terjadi pertengkaran, masalah ya suami istri, pasti terjadi. Jangan sekali-kali kalian berdua itu cerita ya karena ini yang masih punya orang tua, Anita. Jangan cerita kepada orang tua. Mah tadi aku bertengkar sama Septian mah, padahal masalahnya gini-gini loh. Terus kamu akan cerita. Tanpa sadar. Pasti namanya orang tua ya pilih anaknya sendiri, enggak mungkin anaknya orang lain yang dibelakan. Nah itu satu bersyukur dengan orang tua saya seperti itu. Jadi kalau ada anaknya bertengkar itu,
Ya dia nasihati, tapi dia tidak mau ikut-ikut tentu. Itu urusan kamu dengan suamimu. Nanti kamu dengan, cuma aku sebagai orang tua, kowe anakku, aku beritahu, kamu harus gini-gini dengan suami itu harus begini ya, kamu nurut ya, begini. Kita diingatkan kembali dengan fungsi semula. Jadi seperti itu, pemikiran siap. Sebab kalau enggak, anak lapor orang tua terus tanpa sadar orang tua bisa ikut terlibat, orang tua bisa sikapnya berubah terhadap menantunya dan sebagainya. Nah padahal yang membuat siapa? Ya diri kita sendiri membuat seperti itu. Jadi pikiran kita pun juga siap ya, dalam arti semakin dewasa. Nah, kemudian juga persiapan apa? Pondasinya keuangan, itu sangat penting ya. Yang lainnya penting, keuangan penting. Lah rumah tangga kalau enggak ada uang bisa jalan enggak? Ya enggak bisa, makan setiap hari. Iya kalau udah punya rumah sendiri, pasti bayar listrik. Kalau belum pasti ngontrak, apalagi bayar air. Kan enggak mungkin semuanya gratis. Ya toh? Semuanya yang bayar, butuh keuangan. Sebab itu boleh sama-sama berdua bekerja boleh. Untuk apa? Untuk finansial. Tapi saya aja, ayo ini semuanya bisa dibicarakan. Nah nenek kalau punya anak gimana? Oh tetap kerja, titipkan. Mbahnya, ya enggak apa-apa. Kalau mbahnya mau dititipkan, yaitu bisa berikutnya. Tapi ini pondasi yang kuat. Ya dalam rumah pondasi. Ingat ya dalam rumah tanggamu pondasimu harus kuat. Apa lagi? Rohanimu harus kuat. Emosimu juga harus makin dewasa. Karakter makin dewasa juga. Pemikiran jiwamu makin dewasa. Saya percaya kalau pondasi ini kita bangun pasti rumah tanggamu kokoh dan kuat. Lalu yang kedua apa? Dalam membangun rumah. Apa? Ini material-material yang dipergunakan. Dia punya tugas masing-masing. Pintu untuk apa? Bukan tuh hanya untuk hiasan, untuk keluar masuk. Jendela untuk apa? Bukannya sekedar hiasan, untuk supaya udara bisa ada sirkulasi. Coba kalau enggak ada AC, ini semua ditutup kayak apa? Enggak ada udara, rasanya kan enggak enak. Pengap ya. Ada atap. Untuk apa atap? Apa hanya supaya bentuknya bagus? Enggak, supaya kita tidak kehujanan, tidak kepanasan. Nah ini pelindung dari kita. Jadi di dalam kita membangun, kita pastikan material yang kita pergunakan itu sesuai ya. Sehingga kokoh dan kuat di atasnya. Bukan yang di bawah juga di atasnya kuat. Pondasi kuat kalau materialnya itu tidak kuat, ketika ada angin badai akan kabur. Ya. Kita perlu ingat bagaimana atapnya ini bisa kabur ya karena angin dan sebagainya. Nah demikian juga dalam rumah tangga kita. Di dalam rumah tangga kita ada tugas-tugas, ada fungsinya. Ada orang tua, ada anak, ya kalian berdua suami istri, masih punya orang tua, nanti ada anak. Nah itu punya tugas masing-masing. Apa sih tugasnya? Ya saya ajak untuk mempelai berdua membaca firman Tuhan. Ya, ini sudah saya kasih pita biru, dibuka pita biru. Saya minta mic-nya. Oh, yang pertama membaca wanita dulu, kasihkan Alkitabnya. Efesus 5 ya. Sebentar di mic-nya. Ya baca ayat 22 sampai yang ke-24. Efesus 5 ayat 22 sampai 24. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Nah, dimulai ayat 23 awalnya apa? Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus. Bukan, ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ya, apa tadi berarti harus dihafalkan? Hai istri, apa? Tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Terus di akhir di ayat 24 terakhir. Demikian jugalah istri kepada suami dalam
Segala sesuatu. Ini saya tekankan di sini. Ya, kenapa di dalam Alkitab ini yang ditulis itu wanita terlebih dahulu. Mungkin Tuhan punya tujuan ya. Mungkin wanita itu untuk tunduk itu ya tidak gampang. Tapi kalau sudah pandai bekerja, pintar cari duit, mungkin di kerjaannya kepemimpin, itu enggak mudah tuh. Kenapa kok wanita dulu? Ya mungkin saya lihat wanita itu memang tidak mudah, apalagi tunduk ya. Tetapi ini firman Tuhan katakan, hei istri tunduklah kepada suamimu. Jadi untuk Anita dikatakan, hei Anita tunduklah kepada Septian. Kenapa harus tunduk? Karena Septian adalah seperti kepada Tuhan. Seperti pada Tuhan dan dia juga adalah kepala rumah tangga. Ya, jadi nanti ketika Anda berdua menikah, yang jadi pemimpin siapa? Septian. Kenapa firman Tuhan ini nyuruh tunduk? Itulah firman Tuhan. Ya tadi di awal saya katakan, kamu mendengarkan perkataanku, melakukannya atau tidak. Nah, ini lihat ya, kalau Anita ngerti firman Tuhan, engkau dewasa rohani, pasti kita akan berjuang untuk melakukannya. Memang kelihatannya, waduh tunduklah pada suamimu seperti pada Tuhan. Kalau dengan Tuhan itu kan semuanya tunduk, apalagi dalam segala sesuatu. Wah semuanya suruh tunduk, wah kok susah ya jadi seorang istri. Tapi itulah firman Tuhan, karena dia kan jadi pemimpin. Kalau seorang istri tidak bisa tunduk, maka suami nggak akan bisa jadi seorang pemimpin. Karena apa? Ya keganjel terus dengan istrinya. Mungkin dia di luar jadi pemimpin, banyak orang menghormati, begitu kembali ke rumah, lah punya istri nggak tunduk. Nah itu kita belajar ya. Jadi untuk istri, untuk Anita pegang ayat ini. Ya, apapun dalam masalah rumah tanggamu, ya peganglah ayat ini. Aku sebagai seorang istri haruslah tunduk kepada suami. Mau apapun tuh ya ngomong ya, misalkan kalau dulunya mau beli apapun tuh bisa beli sendiri, bisa cari uang sendiri. Tapi setelah menikah, meskipun hanya yang sederhana, ngomong. Anda panggilnya apa? Ngomong, aku mau beli ini, gimana boleh enggak gitu ya. Nah kalau suami jangan dulu, nanti ya belajar. Hal kecil itu kita belajar. Kalau kita tidak belajar, tidak mungkin kita akan bisa melakukan dalam segala sesuatunya. Yaitu untuk Anita ya, berikan ke Septian. Efesus 5 ayat 25. Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyertakan dirinya baginya. Ayat 28 sampai 29. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Nah diawali apa? Tadi diawali istri, silakan saya tanya untuk suami, untuk Septian. Ayat 25 di awal apa? Demikian juga suami harus mengasihi istri sama seperti tubuhnya sendiri. Bukan ayat 25. Oh, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ya, dikatakan, hai suami apa? Kasihlah istrimu. Nah, jadi ini satu tugas tanggung jawab untuk para suami ya. Untuk sekarang Septian, karena kalian akan ditegur memberkati pernikahannya. Hai Septian, kasihlah. Nah, ayo. Ya, Septian saya ulang lagi. Untuk Septian, hai Septian, kasihlah istrimu. Titik. Ya, itu lanjutannya nih baca sendiri. Tapi di sini ajarkan bahwa untuk seorang suami disuruh mengasihi istri. Ya, bahkan dikatakan di ayat 29 itu dikatakan apa? Mengasihi tubuhnya sendiri, mengasuhnya, merawatinya. Nah, itu ketika saya baca ini, wah ini luar biasa, Tuhan berikan contoh yang luar biasa. Dikatakan mengasihi seperti mengasihi dirinya sendiri. Di sini apakah ada ya yang tidak mengasihi tubuhnya sendiri?
Septian saya tanya, ketika kamu sakit perut, apa yang kamu lakukan? Obati, Bu. Obati. Enggak, gini ya, rasain kamu perut sakit, rasain. Enggak ya? Saya obati. Begitu pusing, Saya obati juga. obati mungkin Ya. tidur dan sebagainya ya. Istirahat. Itu mengasihi tubuhnya sendiri. Tahu rasanya tubuhnya lengket bau, apa yang dilakukan? Mandi. Mandi. Pakai sabun enggak? Pakai sabun. Pakai sabun. Setelah pakai baju, pakai parfum enggak? Pakai parfum. Apalagi mau ketemu Anita. Wah, suara wangi. Itulah orang yang mengasihi diri sendiri. Tapi ada enggak ya orang enggak mengasihi dirinya, pukul-pukul tubuhnya sendiri. Kira-kira ada enggak ya? Kalau ada orang itu apa? Kalau ada orang mukul-mukul tubuhnya sendiri, disebut apa? Tidak mencintai tubuhnya sendiri. Hah? Tidak mencintai tubuhnya sendiri. Tidak mencintai tubuhnya. Lah iya, dia pukul-pukul tubuhnya sendiri. Kita pakai bahasa sekarang. Kalau orang mukul-mukul tubuhnya sendiri, benci dengan tubuhnya sendiri, orang itu apa? Gila. Ya, jadi kalau nanti mukul istri berarti kamu orang gila. Ingat, istri itu disayang ya. Maka kenapa disuruh apa? Kasihlah istrimu. Istrimu tuh suka dikasih, dipeluk, dicium tuh suka. Nanti setelah menikah nih ya, boleh gitu ya. Itu suka. Tapi coba kamu diamkan. Oh, dia susah, sedih. Ini suamiku tuh gimana tuh? Aku kok enggak pernah dipeluk, aku enggak pernah dicium. Nanti ketika masuk dalam rumah tangga, kamu akan merasakan. Istri meluk Istri dipeluk suami tuh apa ya? Ayam, tenang. Wah, aku disayang suami. Coba pergi kemana-mana dibiarkan. Udah, satu ruangan, kamu jalan sana, aku jalan sini. Susah loh istri. Ya, meskipun ya yang disayang itu yang suka disayang bukan hanya istri, suami juga disayang. Apa suka disayang juga sama. Tapi hari ini saya ajak untuk suami ya Septian belajar mengasihi istri. Untuk Anita sebagai seorang istri tunduk kepada suami. Memang rasanya itu berat. Tetapi kalau kita melakukan firman Tuhan ini ada dasarnya. Di dalam Kolose 3 ayat yang ke-14. Kalian berdua bisa melakukan kebenaran firman Tuhan tadi, tugasmu tunduk dan mengasihi. Ini Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Sampai sini saya hafalkan. Kenapa? Karena itu memberkati hidup saya. Kadang-kadang kita ini manusia kadang-kadang lupa. Tapi ketika kita ingat, dan di atas semuanya itu, apa yang kita bangun di dalam rumah tangga itu, dasarnya apa? Kasih. Bahkan dituliskan kenakanlah kasih. Karena senang saya dalam otak saya itu memikir seperti kita mengenakan baju setiap saat. Kenakan kasih. Kenakan kasih. Berapa kali kita ganti baju, berapa kali kita pakai baju. Kenakanlah kasih terus menerus. Tidak mungkin kan kita sebulan sekali kita hanya mengenakan baju satu kali. Bahkan dalam satu hari bisa berulang-ulang kali kita mengganti baju kita. Itulah yang Tuhan mau. Kenakanlah kasih. Untuk engkau bisa mengasihi istrimu, untuk engkau bisa tunduk kepada suamimu. Tanpa kasih enggak akan mungkin bisa. Cinta beda dengan kasih. Kalian berpacaran pasti karena jatuh cinta. Coba nih enggak jatuh cinta, enggak mungkin kalian akan setelah membangun hubungan, mulai timbul kasih. Mulai ingin memberikan sesuatu untuk pasangan karena kasih. Loh kalau cuma cinta saja itu enggak cukup, enggak ada kasih. Nek uang medit ya tetap medit. Tapi kalau ada kasih bisa dirubah. Nah demikian juga dalam rumah tangga. Untuk Septian dan Anita, berapa lama engkau berpacaran? 2 tahun, 3 tahun. Seminggu berapa kali bertemunya? Setiap hari atau? Belum tentu. Belum tentu. Seminggu berapa kali? 2 sampai 3 kali. 2 sampai 3 kali. Setiap kali pertemuan berapa jam? Loh iya saya pengen. 1 jam? Enggak mungkin ya. 2 jam? Lebih 3 jam? 3 sampai 4 jam mungkin. Nah itu 4 jam. Berarti kalau jam 6 berarti pulang jam 10 ya. Perkiraannya seperti itu. Nah pertanyaan saya adalah, engkau bertemu 2-3 kali dalam seminggu, 1 kali 4 jam. Berarti dalam waktu 1 minggu kalau kalikan 3 berarti 12 jam. Ya, 12 jam kalikan
selama 3 tahun, kalikan, ya nanti ngitung sendiri ya. Nah pertanyaan saya adalah, apakah Septian dan Anita tahu kekurangan kalian masing-masing? Bisa Septian, tahu enggak kekurangannya Anita? Anita tahu enggak kekurangannya Septian? Belum tahu, belum semuanya tahu. Belum semuanya. Berapa persen kira-kira 50%? 50% Mungkin 50. Anita? Kurang lebih sama ya. Kenapa kalau kita baru bisa tahunya cuma 50%? Lah karena memang selama dalam pacaran itu kan orang kan bisa nutupi. Ya toh? Bisa bertengkar. Kan pulang masing-masing, pulang ke rumah masing-masing. Besoknya bisa akur lagi. Nah, saya di sini yang ada yang jomblo, ya, yang sudah menikah ya kebacot enggak bisa, tapi coba berubah, memperbaiki bisa. Yang masih jomblo-jomblo ya, kalau pacaran itu buka mata lebar-lebar, lihat kekurangan pasangan. Kalau engkau bisa menjalani, teruskan. Tapi kalau udah enggak, ya jangan. Nanti kamu dalam rumah tangga, itu akan terjadi masalah. Nah, seperti Septian dan Anita, engkau tahu, engkau baru mengenal, baru ngerti kekurangan pasangan cuma 50% aja tanda tanya loh. Karena belum tahu sepenuhnya, kayak apa nantinya. Apa ya istilahnya, masih meraba-raba kayak apa, belum ngerti. Tapi kalau Anda sudah dipersatukan oleh Tuhan, ya Anda harus belajar menerima pasanganmu apa adanya. Ya tadi loh, kasih tadi loh. Kalau kamu kenakan kasih Allah, maka kita akan berikan pasangan kita, yaitu terima. Ya udah Anita seperti itu. Anita bisa masak enggak Anita? Wah puji Tuhan tuh bisa masak. Gitu. Coba kalau udah bisa masak, ya kamu terima apa adanya. Gitu, beli. Atau gantian yang masak. Nah jadi tahu pasangan ya diterima. Ya kan? Nah jadi masing-masing belajar. Ya inilah pasangan yang Tuhan berikan. Ketika kita diteguhkan mendekati pernikahannya, sudah kebacot, ya udah diterima. Ya itulah, mungkin ada orang pikul salib, ya itu. Karena apa? Ya ini kita belajar. Nah, yang sudah menikah sama, ya udah itu pasanganmu. Ya diterima, belajar. Maka sebab itu kenakan kasih. Ada sebagai apa? Pengikat yang mempersatukan. Mempersatukan apa? Perbedaan kita. Menyempurnakan apa? Yang hidup kita yang tidak sempurna, banyak kekurangan, itu disempurnakan. 2 jadi 1, itu menyempurnakan. Karena yang saya alami adalah ketika pasangan kita kekurangan A, maka kita itu yang menutupnya. Biasanya kalau pasangan kita itu tidak rapi, pasti kita tuh rapi. Itu ya, saya nggak tahu nantinya. Sama. Kalau satunya nanti teliti, pasti satunya itu teledor. Begitu. Kenapa? Itulah Tuhan menyatukan menjadi satu tubuh, menjadi satu pernikahan. Ya, kita tidak akan mungkin bisa cari sama seperti diri kita, enggak ada. Kamu mau cari di matamu enggak ada, pasti kembar aja beda. Bikin juga saya aja, Septian dan Anita. Ya, kalian masuk dalam rumah tangga, kenakanlah kasih setiap hari. Minta Tuhan, penuhi aku dengan kasih-Mu. Aku mau terima pasanganku apa adanya, ya itulah. Justru bahwa aku semakin mengasihi pasanganku. Meskipun seperti itu tetap aku mengasihi. Ya, jadi kenakanlah kasih yang menyempurnakan dan mempersatukan. Ya, itulah yang saya bagikan hari ini ketika engkau membangun rumah tangga. Ketika engkau membangun sebuah bangunan rumah tangga yang indah, yang kokoh, yang kuat. Ya, itu aja hari ini yang saya sampaikan. Nanti Anda belajar sendiri. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Itu ditaruh di kursi ya semuanya. Terus bergandengan tangan, berhadapan, bergandengan tangan. Ya, kalian berdua sudah menerima nasihat melalui firman Tuhan. Apa yang kau dengarkan, lakukanlah. Ya, bangun rohanimu makin dewasa, emosi karaktermu dewasa, pola pikirmu dewasa, mulai miliki tugas tanggung jawab sesuai firman Tuhan yang kau dengar hari ini dengan dasar kasih. Ya sebentar kita akan tukar cincin dan ikrar janji, kita akan berdoa terlebih dahulu.
Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu yang akan memberikan kekuatan kepada mempelai berdua untuk masuk dalam pernikahan yang kudus. Sebentar mereka akan ikrar janji, jadi setia satu dengan yang lain Tuhan. Apapun keadaan mereka, mereka mau tetap setia. Dan tukar cincin yang bisa dilihat untuk tetap ingat akan pasangan yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih Bapa, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya silakan. Dimulai terlebih dahulu daripada Septian. Baca dengan segenap hati. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Septian Bagas Prayoga menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Anita Firdaus yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, suami dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Ya, gantian Anita. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Anita Firdaus menyatakan dengan tulus di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Anita Firdaus menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Septian Bagas Prayoga yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Ya, kita sudah mendengar ikrar janji mereka berdua untuk mereka tetap setia dengan yang lain apapun yang terjadi. Nah, sebentar mereka akan tukar cincin. Cincin ini terbuat dari emas, emas yang melambangkan cinta kasih yang murni. Biarlah kasih antara Septian dan Anita, kasih yang abadi yang daripada Tuhan. Dan cincin ini melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah kasih mereka berdua, kasih Allah terus menerus dalam hidup sampai maut memisahkan mereka berdua. Septian kenakan di jari manis Anita. Ya, Anita kenakan di jari manis Septian. Ya, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri mempelai berdua, silakan. Hidupnya pada Allah, ku serahkan, ku serahkan hidupnya pada
pujikan sekali lagi, katakan ku serahkan. Ku serahkan, ku serahkan hidupnya pada Allah. Bapa, di dalam nama Yesus, sebelum kami meneguhkan memberkati pernikahan ini, kami bawa mereka berdua, kuduskan, sucikan mereka terlebih dahulu Tuhan, sehingga mereka layak menerima berkat yang daripadamu. Dan setiap kutuk-kutuk perceraian, kutuk-kutuk kegagalan, kutuk-kutuk kemiskinan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga mereka akan menerima berkat-berkat yang luar biasa yang daripadamu. Dan saat ini Tuhan, kami bawa Septian Bagas Prayoga ke dalam tangan-Mu. Tuhan, mari Engkau yang akan taruhkan iman lebih lagi ke dalam hidupnya Tuhan. Makin melekat kepada Tuhan, makin mengasihi Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Berkati di suami yang takut akan Tuhan, seorang suami yang mengasihi istri, seorang suami yang mengasihi keluarga. Berkati usaha pekerjaannya, apapun yang dikerjakan Tuhan yang membuatnya berhasil. Tumbuhkan iman yang lebih lagi Tuhan, sehingga bisa membawa istri dan keluarganya benar-benar hidup di dalam takut akan Tuhan. Tuhan, aku serahkan Anita Firdaus ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami percaya biarlah Anita makin melekat sama Tuhan. Anita makin mengasihi Tuhan. Biarlah hidupnya benar ada dalam pimpinan-Mu Tuhan. Berikan Anita hati yang takut akan Tuhan. Hati yang tunduk kepada suami. Apapun yang ada dalam kehidupannya. Biarlah Anita mengandalkan Tuhan. Berkati apapun dikerjakan Tuhan juga membuatnya berhasil. Berkati hati yang mengasihi keluarga. Berkati seluruh hidupnya. Dan saat ini serahkan Septian dan Anita ke dalam tangan-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau yang meneguhkan, Engkau yang memberkati pernikahan ini Tuhan. Dan Kau bukakan tingkap-tingkap langit. Engkau berkat dengan berkat jasmani dan rohani atas mereka. Hidup yang makin bertumbuh, hidup yang makin menyukakan Tuhan. Rumah tangga yang mereka bangun, berjalan bersama dengan-Mu Tuhan. Biarlah mereka bergandengan tangan untuk melakukan apa yang diisi hati-Mu Tuhan. Sehingga firman yang mereka dengar hari ini, mereka lakukan di dalam hidup mereka. Dan kami akan melihat bagaimana kuasa Allah bekerja, pengurapan Allah Tuhan turun atas rumah tangga yang baru ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, untuk bagi Bapak Ibu silakan duduk kembali, mempelai berdua kembali ke tempat. Kembali ke tengah, bergandengan tangan Mas Yan. Ya, berhadapan, bergandengan tangan. Ya, kalian berdua sudah sah menjadi suami istri. Ya, kalian sudah diteguhkan ini berkati pernikahannya, pegang janjinya Tuhan. Itu akan terjadi dalam kehidupanmu. Dan saatnya untuk Septian bisa membuka cadar mempelai wanita. Silakan buka perlahan-lahan. Ya, terus ke belakang, dirapikan. Terus ke belakang lagi, ya itu apa ya, nyantol ya. Dirapikan, ya. Ya, Septian perhatikan, betul ya itu ya, Anita ya, jangan sampai keliru. Ya, Anita pegang kedua pundak Septian pegang pinggang dua-duanya, ya pegang pinggang Anita, ya. Silahkan Septian mulai cium kening, pipi kiri kanan, bergantian. Pelan-pelan ya. Yuk silahkan. Ya, gantian Anita. Ya, dari gereja akan memberikan akte bahwa kalian sudah sah menjadi suami istri. Silakan bisa diterima.
Ya, bisa ditaruh. Ya, ada Anita yang masih punya orang tua. Bersama dengan Septian datang kedua orang tuamu. Ucapkan terima kasih. Karena mereka berdua, engkau bisa sampai seperti ini. Berdiri dulu enggak apa-apa. Ya, silahkan ungkapkan Anita kepada orang tua. Ya. Bapak dan Ibu, terima kasih sampai hari ini kalian masih menyayangi kami, membesarkan kami dengan penuh kasih sayang. Sekarang kami sudah menikah. Doakan kami agar bisa mengarungi bahtera rumah tangga dengan bahagia. Sampai maut memisahkan kita. Terima kasih. Ya, orang tua adakah yang mau memberikan nasihat, kata-kata untuk sebelum dua anak membangun rumah tangga? Septian dan Bagas, jadilah keluarga yang menomorsatukan Tuhan. Jadikan keluarga yang menomorsatukan Tuhan dan mengutamakan Tuhan. Karena kamu sudah berkeluarga dan kamu dua hati sudah menjadi satu oleh ikatan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Ya, silakan kalian berdua. Yang bisa pujian ini bisa pujikan. Orang tua, doakan anakmu, menantumu, berkati mereka supaya mereka bisa membangun rumah tangga sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai apa yang Tuhan mau. Rela menderita, bisa peluk orang tua, bisa berikan ciuman yang manis untuk orang tua. Bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya oh Tuhanku, ajarilah kami. Ya, doakan. Bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Cinta itu, ya, berikan ciuman. Lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya oh Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Ajarilah kami, ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu ya oh Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Saya katakan ajarilah kami, ajarilah kau saja semuanya untuk memujikan. Minta kasih Allah ada dalam rumah tanggamu. Saya percaya ketika kasih Allah dalam rumah tanggamu, rumah tangga akan penuh dengan sukacita, kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan yang memimpin. Khususnya untuk mempelai berdua. Agar kami dekat padamu,
dekat padamu. Untuk Septian dan Anita, kalian bukan lagi dua, tetapi satu. Apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Anda masih punya orang tua dari Anita ya, anggaplah dia juga orang tuamu. Untuk Septian, terus ya untuk orang tua juga, terus doakan anak menantu, biarlah kasih Allah ada, biar Allah sendiri nuntun rumah tangga yang sedang mereka bangun ini. Ya, pembentukan pemberkatan nikah sudah selesai, kami undang untuk semuanya bangkit berdiri, mempelai dan kedua orang tua dan wakil bisa maju ke depan, bisa menghadap ke tamu undangan. Tempatnya berganti ya untuk orang tua. Septian kanan. Ya, kita akan berdoa. Bapak, kami bersyukur kepadamu, Engkau sudah memimpin peneguhan pemberkatan nikah ini dari awal sampai akhir. Kami percaya itu yang kami inginkan, di mana Tuhan tetap tinggal di dalam rumah tangga yang baru ini. Memimpin langkah-langkah hidup mereka, memimpin seluruh perjalanan rumah tangga yang hendak mereka lalui. Akan banyak tantangan, badai, gelombang, tetapi ketika Septian dan Anita pegang teguh janji Tuhan, pegang kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan yang akan memimpin dan yang akan menyertai perjalanan rumah tangga mereka. Juga kami serahkan orang tua, seluruh tamu undangan, Kau juga berkati mereka Tuhan. Kami percaya setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu tidak akan sia-sia, biar menjadi berkat juga bagi siapapun yang mendengarnya. Sehingga rumah tangga mereka pun akan menjadi rumah tangga yang kokoh, yang kuat di dalam Tuhan. Tuhan, kami serahkan untuk acara yang hendak mereka lalui sampai selesainya, maka Tuhan yang akan memimpin setiap acara demi acara Tuhan. Dan kami percaya biarlah mempelai berdua dan orang tua menyertakan Tuhan di dalam setiap acara yang hendak mereka lalui. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Tuhan akan menyertai kami sampai tiba di rumah dengan selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.